Halo, semangat pagi teman-teman semua. Salam dari Maumere. Hari ini Minggu 27 Maret 2022 adalah hari ke-6 dari touring Flores saya bersama Bro Andi dan Andre. Pukul 8 pagi kami sudah start dari Hotel Lokaria Indah Beach meninggalkan Maumere. Rute kami hari ini cukup panjang teman-teman. Kami akan menuju ke ujung timur dari Pulau Flores yaitu Larantuka yang jaraknya 138 km atau 3/4 jam perjalanan. Dan setelah itu kami akan main-main di spot wisata di sana, kemudian kami akan kembali ke Ende. Menjauh dari kota Maumere, jalan semakin sepi. Rumah-rumah di pinggir jalan pun semakin jarang terlihat. Sejauh ini kondisi jalan yang kami lewati sejak dari Maumere tidak perfect teman-teman. Ada lubang-lubang kecil, ada bekas tambalan, dan juga tidak terlalu lebar jalannya ya. Tapi masih oke lah. Nah, sekarang kami sedang melintas di Talibura. Sepertinya ini kota yang cukup ramai ya teman-teman. Di kiri kanan kami melihat cukup banyak rumah penduduk, ada sekolah, kemudian ada juga kantor-kantor pemerintahan. Pagi ini kami juga disuguhkan pemandangan alam yang indah ya teman-teman. Setelah riding beberapa waktu, di depan kami melihat ada gapura yang biasanya merupakan tanda perbatasan wilayah dari kota atau kabupaten yang satu dengan kota atau kabupaten yang lain. Tak terbaca jelas oleh saya. Mungkin teman-teman dari Flores yang tahu boleh menambahkan informasi tersebut di kolom komen ya teman-teman. Nah, sekarang kami sudah tiba di pesisir selatan Pulau Flores ya teman-teman. Jadi di sebelah kanan kami itu laut, dan kondisi jalan di sini jauh lebih baik teman-teman, mulus. Nah, di depan sepertinya ada persimpangan, ke kanan adalah arah ke Lewotobi, sementara kami ambil jalur lurus karena tujuan kami adalah Larantuka. Di dekat sini ada spot wisata Pantai Konga ya teman-teman. Tapi kami tidak akan stop di sini. Kami akan langsung ke Larantuka. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan sana ada pulau yang dekat jelas itu namanya Pulau Konga ya teman-teman.
Nah, sekarang kami masuk ke ruas jalan yang kondisi jalannya tidak terlalu mulus seperti di sekitar Pantai Konga tadi ya teman-teman. Naik motor matic ini enak juga ya teman-teman, tinggal main gas dan rem. Khususnya untuk perjalanan jauh kita tidak terlalu capek teman-teman. Dan saat menemui jalanan yang menanjak, kita juga tidak ketemu dengan yang namanya gigi tanggung seperti halnya motor kopling teman-teman. Kalau motor kopling kan terkadang saat nanjak kita pakai gigi 2, mesin sudah menggerung, tapi begitu kita oper ke gigi 3, RPM masih terlalu rendah dan torsinya belum dapat. Dan di motor matic tidak terjadi hal tersebut teman-teman. Oke teman-teman, jam 11 pagi kami sampai di Larantuka dan kami langsung menuju ke spot yang menjadi tujuan pertama kami di Larantuka ini, yaitu Katedral Larantuka. Karena hari ini dia kan ada misa ya. Ya kita dari depan aja kita video. Karena hari ini hari Minggu, di dalam gereja sedang berlangsung misa ya teman-teman, sehingga kami tidak bisa untuk melihat-lihat ke dalam. Untuk itu kami hanya mengambil gambar, foto-foto dari luar ya teman-teman. Di katedral ini kami bertemu dengan bikers yang menggunakan motor Royal Enfield, dan kami saling bertegur sapa. Dan senangnya kalau kita touring itu kemudian bertemu dengan bikers lain yang juga sedang touring, biasa kita saling menyapa, kemudian saling memberi informasi, pokoknya saling membantu lah, which is good ya teman-teman. Nah, di kiri ini rupanya adalah pintu depan dari gereja katedral. Yang tadi kita masuk itu lewat pintu belakang rupanya. Sekarang kami menuju ke Taman Bukit Fatima ya teman-teman, yang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya 2,2 km dari katedral tadi. Larantuka yang berada di ujung paling timur dari Pulau Flores ini sering disebut sebagai Vatikannya Indonesia ya teman-teman, karena di Larantuka banyak tujuan wisata rohani khususnya untuk umat Katolik. Di sini kami jumpa lagi dengan kawan bikers penunggang Royal Enfield yang tadi kami sempat berkenalan sewaktu di katedral tadi.
Di taman ini terdapat sebuah kapel yang sangat cantik teman-teman, yang bernama Capella Santa Maria Fatima. Dindingnya terbuat dari kaca, sehingga dari dalam kita bisa melihat pemandangan di luar yang sangat indah teman-teman. Selesai dari Bukit Fatima, kami mulai menuruni bukit dan bermaksud untuk mencari makan siang. Tapi karena signal handphone yang lemah, kami agak bingung dalam membaca peta. Beruntung kami bertemu dengan bikers penunggang Royal Enfield yang kami temui pertama kali di katedral dan kemudian bersama-sama ke Bukit Fatima. Dia membantu kami dalam menunjukkan arah kemana kami harus pergi. Singkat cerita, setelah makan siang, dari Larantuka yang berada di ujung paling timur Pulau Flores, kami mulai berjalan ke arah barat. Hari ini kami akan berjalan ke barat hingga ke Ende, yang jaraknya dari Larantuka ini 287 km atau waktu tempuh 7 jam 15 menit. Kami menempuh rute jalan yang sama dengan yang kami tempuh pagi tadi saat berangkat dari Maumere ke Larantuka. Untuk itu, video yang menggambarkan mengenai kondisi jalan dan pemandangan yang kami lihat sepanjang rute ini tidak kami liput lebih banyak lagi ya teman-teman. Sekitar pukul 3 lewat, kami tiba kembali di Maumere, yang adalah separuh perjalanan dari rute kami menuju ke Ende. Jarak yang harus kami tempuh hingga ke Ende masih sekitar 140-an kilometer lagi ya teman-teman. Dan kami melalui rute jalan yang sama pada saat kami berangkat dari Ende ke Maumere. Untuk itu, video mengenai kondisi jalan dan pemandangan yang ada di rute ini tidak kami liput kembali. Dan buat teman-teman yang ingin melihat mengenai informasi tersebut bisa lihat di part sebelumnya ya teman-teman. Singkat cerita, pukul 7 malam kami tiba di Ende. Dan malam itu kami mendapat kehormatan untuk ditemui dan makan malam bersama dengan Bang Katip selaku penggagas 1000 Tikungan Flores dan Bang Hendrik perwakilan dari Tugu Bikers Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Bang Hendrik menyerahkan kepada kami kenang-kenangan dalam bentuk sertifikat Tugu Bikers Indonesia sebagai bukti bahwa kami telah mengunjungi Tugu Bikers Indonesia yang berada di Ende.
Dan Bang Katip memberikan piagam 1000 tikungan Flores yang akan menjadi kenang-kenangan yang indah atas kunjungan kami ke Flores. Terima kasih Bang Katip, terima kasih Bang Hendrik, salam persaudaraan.